gabungan TNI, Polri, Basarnas, relawan, dan nelayan mulai hari Jumat sore 24 Februari kemarin sudah melakukan pencarian nelayan tenggelam bernama Salam di muara perairan Laut Tayu, Pati, Jawa Tengah. Korban hanyut terbawa gelombang laut setelah perahunya terbalik dihantam gelombang tinggi. Salam dilaporkan hilang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat Jumat kemarin. Laporannya diterima tim relawan. Salam pergi dari rumah pada Jumat kemarin sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ia pergi ke TPI Sambiroto untuk mencari kepiting. Namun sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat, ia belum kembali ke rumah. Biasanya korban pulang saat menjelang siang. Lantaran tidak kunjung pulang, pihak keluarga bersama warga mencarinya di Sungai Tayu. Namun hanya menemukan perahunya sudah terbalik. Tim gabungan terus melakukan pencarian hingga hari Minggu 26 Februari 2023. Dan akhirnya ditemukan oleh nelayan lain di perairan Juwana dalam kondisi meninggal. Salam hanyut dan terbawa ombak hingga perairan Juwana sejauh 23 km. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Relawan SAR Tunggul Wulung. Saya dapat laporan dari tim kami, tim Tunggul Wulung. Hari Jumat sore itu bahwa ada nelayan yang hilang, adapun perahunya dan alat perahu sama jaringnya ditemukan sama nelayan. Waktu Jumat sore itu sudah ada pencarian, Mas. Tapi siang tadi saya dapat telepon dari tim yang berada, tim Tunggul Wulung yang berada di TPI Tayu, bahwa jenazah sudah diketemukan antara perairan Juwana, hampir Juwana lah. Demikian, terus tim yang menyisir, tim Tunggul Wulung yang menyisir di Banjutowo, saya telepon, saya suruh balik, terus sorenya ikut menyusul evakuasi. Tim gabungan juga sempat kesulitan saat melakukan pencarian korban karena cuaca buruk dengan ombak yang tinggi di perairan utara Jawa. Dari Pati, Jawa Tengah, Edi Wiono, MTV Jateng mengabarkan. Hingga Minggu sore 26 Februari 2023, warga desa Kubukan, Kecamatan Dawe, Kudus, masih gotong royong membersihkan sisa material tanah longsor yang menimpa rumah yang dihuni Sumarni beserta 2 anaknya. Longsor terjadi pada Minggu pagi sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, di mana pemilik rumah tengah seorang diri mencuci pakaian di kamar mandi dan kedua anaknya berangkat sekolah. Pemilik rumah sesaat kejadian sempat berada di kamar untuk merapikan pakaian, kemudian melanjutkan untuk mencuci pakaian. Namun tak berselang lama terdengar suara gemuruh. Mendadak kondisi rumahnya langsung roboh pada bagian kamar belakang dan ruang tamu rata dengan tanah. Kepala Desa Kubukan menyebut longsornya tebing setinggi 20 meter dan lebar 12 meter tersebut sedikitnya merusak 2 rumah. 1 rusak ringan, kaca pecah dan pintu rusak, sementara 1 milik Sumarni rusak berat. Kejadian tebing longsor terjadi sesaat wilayah Pegunungan Muria di Kudus diguyur hujan sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi. Kala itu disertai angin kencang dan mendadak longsor menimpa rumah tersebut. Hujan itu sekitar jam 7-an. Ya waktunya itu ya hujan tuh deras. Langsung ya itu tanah itu kan longsor. Langsung menimpa itu dinding. Langsung kalian terus roboh. Itu tadi yang punya rumah itu di sana di nyuci di belakang sana. Selamat ya, Selamat enggak, orangnya enggak apa-apa. Yang roboh ini yaitu satu ruang kamar tidur, terus ruang tamu mencuci di belakang. Bagian rumah kosong dengan kejadian tersebut mengakibatkan sebagian rumah roboh. Tadi pagi sekitar kurang lebih 50 orang. Dalam bulan Februari ini, Desa Kubukan terjadi longsor 2 kali. Sebelumnya pada pekan lalu, rumah warga alami kerusakan sedang. Kemudian disusul pada Minggu pagi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kudus dan sekitarnya. Pasca kejadian, warga setempat, relawan kebencanaan, TNI Polri kerja bakti membersihkan material longsor di lokasi. Kini Sumarni, pemilik rumah, berharap bantuan untuk memperbaiki rumahnya, sementara sang suami bekerja kuli bangunan di luar kota.
Dari Kudus, Jawa Tengah, tim liputan MTV Jateng mengabarkan, kisruh penempatan lapak pedagang yang sebelumnya terjadi antara pedagang dengan pihak pengelola pasar Belik kini kembali dilakukan mediasi. Pertemuan dari berbagai pihak dilakukan di Pendopo Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang pada Minggu 26 Februari 2023. Pertemuan membahas pendataan pedagang serta luas lapak dan pembelian tong lapak pedagang kepada pihak ketiga. Bahkan mediasi sempat memanas karena sebelumnya mencuat kabar adanya jual beli lapak kepada pedagang baru. Namun, kabar hoaks tersebut langsung dibantah keras Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Pemalang. Di hadapan para pedagang, ia memastikan tidak ada penjualan lapak pedagang di Pasar Belik. Isu jual beli lapak gimana Pak? Itu benar nggak? Jual beli lapak bagaimana Pak isunya? Lapak tidak ada. Artinya yang ada jual beli lapak itu barangkali di lapak siapa mereka yang menggunakan, mereka kemudian melemparkan pada yang lain. Tapi prinsipnya dari pemerintahan yang disediakan karena pasar pemerintah yang ada ini tidak ada yang jual beli. Senada dengan Kepala Diskoperindak, Bendahara Paguyuban Pasar Belik membantah adanya jual beli lapak kepada pedagang baru. Ia menduga isu menyesatkan tersebut muncul, dihembuskan pihak-pihak yang tidak suka. Jual beli lapak ngasihnya gimana sih? Itu hanya dari beberapa orang yang mengatakan seperti itu. Iya. Untuk jual beli lapak itu pun kemarin saya selama paguyuban agak tersinggung. Mungkin kalau menurut saya ya di situ yang adanya cuma satu, itu pun karena pedagang itu kan pedagang baru, bukan orang pedagang, artinya bukan pelaku dia di sini. Nah, sebenarnya saya sama pedagang udah biarin aja, nanti kan pas penataan terlihat. Nah, tapi para teman-teman pedagang pokoknya harus dihapus, nah itu dihapus. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Solihin Kohar, MTV Jateng mengabarkan. Kewaran cabang atau kabupaten ini diselenggarakan di SMP Negeri 1 Bojong pada Sabtu 25 Februari 2023. Para peserta mewakili masing-masing kecamatannya. Sejumlah 608 peserta yang terbagi menjadi 76 barung putra dan putri dari 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Pesta Siaga menjadi ajang bergengsi sekaligus sebagai ajang pertemuan yang menyenangkan bagi para barung dalam meningkatkan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan mengembangkan kekeluargaan serta persaudaraan antar sesama peserta Pesta Siaga. Dalam Pesta Siaga, hal-hal yang dinilai diantaranya yaitu mengenai pengetahuan umum, skill tali temali, seni budaya, pengetahuan bela negara, peduli sesama hidup dan lingkungan, bumbung kemanusiaan, tak ketinggalan pengetahuan baris berbaris. Ketua Pelaksana Pesta Siaga Kuarcap Kabupaten Pekalongan mengatakan antusiasme dari para peserta sangatlah tinggi pada tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Antusiasme sendiri nih Pak dari teman-teman adik-adik ini gimana Pak? Benar, ini dari tahun ke tahun penilaian kami kalau pada waktu yang lalu itu kuaran-kuaran di dataran tinggi ini mengikutinya hanya paling-paling 1 barung atau 2 barung. Tapi alhamdulillah hari ini bisa keempat barungnya itu bisa ikut semuanya. Jadi kalau bisa disimpulkan antusias mereka akan lebih baik pada kali ini. Oke. Untuk tahun-tahun sebelumnya nih Pak kan pandemi, itu diadakan seperti ini atau tidak Pak? Atau berapa? Tidak, jadi pada tahun-tahun yang lalu, 2 tahun lalu kita tidak menyelenggarakan gitu. Berarti ini pertama kali setelah 2 tahun. Pertama kali pasca pandemi, betul. Sehingga mungkin dari itulah mereka haus kegiatan untuk seperti ini. Harapan sendiri adalah bahwa kegiatan ini untuk tahun yang akan datang mungkin bisa diikuti oleh lebih banyak peserta lah. Artinya untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk tetap berpartisipasi dan berkompetisi. Selain itu, guru pendamping dari perwakilan dari SDIT Gondang mengatakan keunggulan dari barungnya sendiri adalah di Taman Agama. Yang diunggulkan itu di taman apa nih Pak? Karena kami basisnya agama, taman agama. Taman agama, ya. Oke. Harapannya nih Pak, seperti apa Pak harapannya? Ya mudah-mudahan nanti hasil akhirnya tidak terlalu mengecewakan. Oke. Nantinya para peserta yang mendapatkan juara 1 dan 2 akan mewakili Kuarcap ke tingkat ekskaresidenan pada bulan Maret mendatang. Dari Pekalongan, Aisyah Aulia, MTV Jateng mengabarkan.
Sat Narkoba Polres Batang menangkap tersangka berinisial S 48 tahun warga Limpung Kabupaten Batang dan AR 41 tahun warga Kelurahan Proyonanggan Kabupaten Batang lantaran kedapatan mengedarkan narkotika jenis sabu. Wakapolres Batang Kompol Raharja saat konferensi pers di Mapolres Batang Senin 27 Februari 2023 mengatakan pengungkapan kasus ini bermula saat polisi menangkap tersangka S di Jalan Raya Medono Limpung, Kecamatan Banyu Putih. Tersangka S hendak mengedarkan 3 plastik klip sabu-sabu. Setelah ditelusuri ternyata tersangka S membeli barang haram dari tangan pelaku AR, warga Kelurahan Proyonanggan Utara, Batang dengan harga Rp1.200.000. Tak butuh waktu lama dan pada hari yang sama, pelaku AR berhasil diringkus jajaran Sat Narkoba Polres Batang di rumahnya. Menurut pengakuan AR, barang haram tersebut didapatkannya dari seseorang yang tidak dikenal yang biasa dipanggil Om dengan harga Rp1 juta sehingga pelaku mendapatkan keuntungan Rp200.000 per paketnya. Terkait kita mendapat informasi dari masyarakat, ya, sehingga anggota bekerja setelah rumahnya untuk di lapangan, ya, yaitu gulungan berisi sabu 3 paket plastik yang menurut tersangka Sufanto tersebut dapat dengan cara membeli dari tersangka Ahmad Rofi'i alias Kombol dengan harga Rp1.200.000, ya, Selanjutnya tersangka Ahmad Rofi'i dan Kombol berhasil diamankan, ya. Selanjutnya yaitu alamatnya yaitu di Kedung Rejo, Proyonanggan Selatan, selanjutnya diamankan di Polres. Adapun setelah rumahnya digeledah, ya, dikembangkan sebanyak 1 buah paket dalam plastik klip dan timbangan digital. Tersangka Ahmad Rofi'i alias Kombol mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dengan orang yang tidak dikenal dan tidak pernah bertemu, hanya punya nomor HP-nya. Dari tangan kedua tersangka, polisi berhasil menyita barang bukti diantaranya 2 paket sabu seberat 1,43 gram, 1 paket sabu seberat 0,20 gram, dan 1 paket sabu seberat 0,37 gram, dan berbagai alat timbangan. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 1, pasal 112 ayat 1, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Batang, Muhammad Hamzah, MTV Jateng mengabarkan. Puluhan warga di Kelurahan Banaran, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Senin pagi 27 Februari 2023 melakukan cek kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten setempat setelah mengalami mual-mual serta diare. Sebelumnya, warga tersebut mendatangi tempat hajatan dan menyantap makanan yang disediakan pemilik rumah. Namun, pada sore harinya, warga mengalami sakit perut dan diare. Menurut keterangan petugas dari Dinas Kesehatan Boyolali, ada 4 orang yang dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. 1 orang menjalani rawat inap, 3 orang menjalani rawat jalan. Untuk memastikan dugaan keracunan makanan di tempat hajatan tersebut, petugas Dinas Kesehatan mengumpulkan sampel makanan yang nantinya akan dibawa ke Balai Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Hingga saat ini puluhan warga yang mengalami keracunan masih merasakan pusing dan diare serta mual. Bahkan masih ada yang menjalani perawatan di puskesmas serta rumah sakit. Diawali kita dari Dinas Kesehatan mendapatkan informasi bahwa ada kejadian diare habis hajatan. Terus ini kami dari Dinas Kesehatan koordinasi dengan Puskesmas dan wilayah setempat untuk segera melakukan investigasi ke lapangan dengan sekalian untuk melakukan pengobatan massal dari penderita yang mengalami diare. Kemudian terkait itu kami juga sudah mengamankan sampel yang hari ini akan dikirim ke Balempkes PAK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pendata ini tadi sudah ada hampir 50 orang. Keluhannya diare, mual, mules. Dari Boyolali, Torik Laksono, MTV Jateng mengabarkan. Sat Narkoba Polres Batang berhasil mengungkap peredaran obat-obatan terlarang di wilayah Kabupaten Batang.
Dua tersangka berinisial SMY 37 tahun dan MY 31 tahun yang merupakan warga Aceh. Tak berkutik lantaran kedapatan mengedarkan obat-obatan jenis dextro, heximer, yarindo, tramadol, dan trihex. Saat konferensi pers di Mapolres Batang Senin 27 Februari 2023, Wakapolres Batang Kompol Raharja mengungkapkan modus pelaku dalam mengedarkan obat terlarang dengan cara menyewa sebuah warung. Dengan bantuan sales, kedua tersangka mengantarkan kelima obat terlarang tersebut ke pelanggan. Kedua tersangka menjual pil setan secara eceran per paket per klip plastik, secara bebas tanpa izin dan kewenangan menjual obat keras. Untuk tersangka SMY menghasilkan omzet hingga 30 juta rupiah dan tersangka MY meraih omzet 18 juta rupiah per bulannya. Dari tangan kedua pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti ribuan obat terlarang berbagai merek, 2 buah handphone, dan berbagai bahan pembungkus obat terlarang tersebut. Pada hari Jumat tanggal 3 Februari terjadi perkara tindak pidana setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan obat jenisnya DMP, obat warna kuning, serta MF, obat warna putih berlogo J. Adapun tersangka yaitu saudara Julius, saya ulangi, Sari Yulis Yusuf dan saudara Muhammad Yasin. Ya. Adapun barang bukti yang kita amankan yaitu sebanyak 608 butir dengan rincian sebanyak 38 paket isi 16 butir, total 608. Juga obat dengan 13 paket 6 butir. Obat warna putih berlogo Y sebanyak 2 paket, 4 butir, 8 butir. Obat tramadol sebanyak 47 butir. Trismanidin tablet 2 mg sebanyak 16 butir, serta klip kosong 14 klip PCS. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 198 Jungto 98 ayat 2 dan 3 dan atau pasal 197 Jungto pasal 106 ayat 1 garis miring Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Sebagaimana telah diubah dalam pasal 60 ayat 10 Perpu RI nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Batang, Muhammad Hamzah, MTV Jateng mengabarkan. Dalam video amatir yang beredar, sebuah mobil berwarna kuning ini tertimpa pohon saat menunggu lampu merah di Jalan Lingkar Utara, Desa Peganjaran, Kecamatan Baik. Pasca kejadian, tim relawan BPBD bersama TNI Polri dibantu warga evakuasi mobil serta membersihkan dan memotong pohon tumbang. Kondisi mobil ringsek di bagian depan akibat tertimpa pohon. Beruntung dalam kejadian tersebut satu keluarga yang terdiri dari 3 orang berhasil selamat. Tak jauh dari lokasi, pohon tumbang juga menimpa sebuah toko bahan bangunan di Desa Panjang Baik Kudus. Atap toko runtuh serta satu buah motor beroda 3 ringsek tertimpa pohon. Camat Bae mengatakan ada 4 titik pohon tumbang akibat hujan disertai angin. Selain merobohkan pohon dan menimpa mobil dan bangunan, hujan disertai angin kencang juga akibatkan genteng milik warga berterbangan. Hingga kini pihaknya masih memantau kerusakan akibat hujan disertai angin ini. Sekitar 5 menitan. Pas di sana ada lampu merah, pas lampu merah, depannya juga di depan mobil Yaris itu ada sepeda motor, tapi begitu sepeda motor langsung ke dekat rumah sini. Nah, begitu dan turun langsung saya juga tahu, terus saya lihat alhamdulillah orangnya itu selamat, gak kena apa-apa, karena yang kena itu hanya damper yang kaca depan. Nah, terus yang punya mobil itu keluar, punya anak kecil juga gak naik, ya yang saya lihat memang kejadian gitu. Itu penumpangnya berapa orang waktu itu, Pak? 3 orang. Satu sopir yang laki, terus
sama istrinya sama anak kecil sekitar umur 1,5 tahun. Waktu kejadian selain menimpa mobil itu ada motor atau mobil kendaraan yang lain, Pak? Nggak ada. Tapi yang di timur itu juga ada mobil, tapi mobil apa ya, mobil bak terbuka, mobil apa ya, Germek juga ya. Terdampak gentengnya ini tadi sudah kita tinjau, alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya ini yang di jalan raya ada mobil yang tertimpa pohon. Yang genteng-genteng yang berhamburan, alhamdulillah tidak ada korban. Sementara ini kita tangani untuk pasang seadanya dulu sambil kita ganti genteng yang Laporannya ada berapa titik, Pak? kalau pohon ada 4 ya, sampai yang ini masih ada penanganan di Desa Panjang. Terus yang menimpa mobil dan bangunan, Pak? Mobil hanya ini, yang di bangunan yang di Ganjaran yang toko besi, kemudian di Panjang ada. Ada laporan warga yang mungkin atap-atap dapat beter-beter. Ya, yang atapnya ada di Desa Ganjaran, ada beberapa rumah, ada 6 yang gentengnya berhamburan. Sudah kita suruh menutup sebagian seadanya dulu, ini kita ganti gentengnya. Sementara itu, data dari BPBD Kudus mencatat terdapat sejumlah wilayah terdampak hujan disertai angin kencang ini. Pohon tumbang juga terjadi di Jalan Desa Gondang Manis, serta Jalan Pantura di Desa Terban, dan merobohkan tiang listrik di Desa Gondo Harum, Kecamatan Cikulo. Dari Kudus, Jawa Tengah, Tim Liputan MTV Jateng mengabarkan. Seperti di Desa Jatiwetan, warga setempat mulai bersihkan rumah. Banjir di Desa Jati surut sejak Senin pagi, namun meninggalkan lumpur serta lumut di sejumlah jalan desa yang cukup membahayakan. Meski kini banjir surut, warga mengaku khawatir banjir kembali naik, mengingat intensitas hujan yang mengguyur masih tinggi. Kepala Desa Jatiwetan mengatakan banjir di Desa Jatiwetan surut sejak 3 hari terakhir, usai pintu air menuju Sungai Wulan bisa dibuka kembali. Meski demikian, sejumlah rumah warga Desa Jatiwetan yang berada di dataran rendah masih terdapat genangan. Meski surut hingga kini, Pemdas Jatiwetan masih mensiagakan posko pengungsian antisipasi banjir kembali naik. Ya mungkin kalau misalnya memang kan sekarang kan musim hujan ya mungkin kemungkinan ya bisa naik lah. Semoga ya mudah-mudahan aja sih enggak. Memang kan ini kan musim hujan jadi ya mau naik lagi. Ini mulai bersih-bersih, sempat masuk rumah ini? Ya masuk, bahkan sampai ya sampai selutut gitu. Karena bersih lagi. Banjirnya terjadi berapa kali, Pak? Yang terjadi kemarin dua kali. Cuman kalau misalnya yang memang sering hujan jadi kan memang banjir jadi ya sering banjir sih di sini. Kalau habis dibersihin ini kira-kira khawatir lagi nggak, Pak, kalau banjirnya naik lagi? Kalau khawatir banjir lagi karena kan ini kan belum terlalu surut banget, terus juga posisinya memang hujan jadi ya kemungkinan khawatirnya kita ya kena bersih lagi. Alhamdulillah surut, sudah 3 hari ini berangsur surut, dan sampai sekarang juga jalan-jalan kita sudah perkampungan sudah mulai surut dan bisa dilewati oleh masyarakat. Ada berapa rumah yang tersisa saat ini, Pak, banjir? Ya kurang lebih sekitar 50 rumah, itu pun yang keadaannya masih rendah. Genangannya sampai berapa, Pak? Genangan sekitar 20 sampai 40 cm yang rumah-rumah yang memang daerah rendah. Kemarin sebelumnya banjir sudah berapa lama ini, Pak? Yang kemarin dari pasca yang pertama itu sekitar 2 minggu, habis itu naik turun, dan kemarin hampir sekitar 5 harian. Hujan sangat itu tambah lebat dan pintu Sungai Saula juga tidak bisa dibuka dan mengakibatkan pemukiman kami genang air sampai ketinggian kemarin itu sampai 20 sampai bahkan 60 cm. Data update BPBD Kabupaten Kudus hingga Senin 27 Februari 2023, banjir tercatat masih merendam 7 desa pada 3 kecamatan. Untuk Kecamatan Jati, banjir mulai surut, Kecamatan Undaan dan Mejobo masih stagnan. Kondisi masih cukup parah berada di Desa Payaman, Kecamatan Mejobo. Banjir sedalam hingga 50 cm masih merendam puluhan permukiman warga dan berdampak pada ratusan jiwa. Dari Kudus, Jawa Tengah, Tim Liputan MTV Jateng mengabarkan.